Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk presentasi kelompok 10 di mata kuliah PPKN yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dalam materi ini, ada 4 pokok yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada tahun 1928, Soekarno pernah menulis di Sulup Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok kedua, yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni tahun 2011. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar dan menyeluruh dari butir-butir Pancasila. Dengan demikian, filsafat Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada umumnya, baik dari aspek ontologis, aspek epistemologi, maupun aspek aksiologi. Yang keempat, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, sebagai sistem filsafat, esensi Pancasila terletak pada kandungan nilainya yang dapat membantu kita dalam memahami bangsa Indonesia. Kedua, sebagai sistem filsafat,
urgensi Pancasila adalah sebagai alat terbaik saat ini dan masa mendatang dalam memahami bangsa Indonesia. Demikianlah presentasi kelompok ke-10 tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.